Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara serta adik-adik sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga di pagi hari ini Senin 5 Juli 2021 di awal pekan ini kita sekalian dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh berkat Tuhan, serta bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini di dalam masa pemulihan, semoga kondisinya semakin membaik, semakin pulih dan lekas sembuh, sehat kembali. Bapak dan Ibu, saudara dikasih Tuhan, mari sebelum kita mengawali setiap aktivitas kegiatan di hari ini, kita khususkan waktu untuk bersaat teduh. Nah, kita buka saat teduh pagi hari ini dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 18. Kita pujikan bait yang pertama, judulnya Allah Hadir Bagi Kita. Kidung Jemaat 18, bait 1 yang demikian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baik, Bapak dan Ibu Saudara, mari kita satu hati menaikkan doa syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Mulia namun juga Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini beroleh kesempatan menjalani kehidupan di hari yang baru pemberian-Mu. Biarlah ya Tuhan, apapun kondisi kami pada saat ini, kami dimampukan untuk senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Bapa, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi setiap hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Mu. Kami menyadari dalam hidup kami banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sesama. Oleh karena itulah kami juga senantiasa mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada saat ini diambil dari bacaan leksionari harian pada hari Senin 5 Juli 2021, yaitu di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 31. Demikian firman-Nya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak bercerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku
tidak berdusta. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam setiap hal yang kita lakukan di dunia ini, baik itu pekerjaan yang kita lakukan, mungkin bagi saudara-saudara yang muda-muda, sekolah, kuliah, bahkan juga pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan bergereja. Senantiasa ada tantangannya, senantiasa ada pergumulan yang di dalamnya menuntut kita untuk terus berjuang. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam realita kehidupan sekarang, di era media sosial saat ini, ketika kita coba menengok akun-akun medsos, kebanyakan dari teman-teman kita, yang ditampilkan di sana adalah sebuah kehidupan yang nampaknya itu baik-baik saja. Kehidupan yang mungkin juga diwarnai dengan berbagai rupa kemewahan, hal-hal yang baik, bahkan mungkin glamor juga layaknya para selebritis dan bintang-bintang film yang terkenal. Sementara jarang ada di akun-akun media sosial itu yang ditampilkan adalah sisi-sisi sulit, sisi-sisi perjuangan kehidupan atau bahkan sisi kelam kehidupan itu. Karena kecenderungan kita manusia ingin menampilkan apa yang baik di depan saudara maupun juga teman-teman kita. Bahkan juga ada yang namanya pastogram itu ya. Beberapa dalam tanda kutip pastor atau hamba Tuhan, gembala yang menampilkan kehidupan yang serba glamor di media sosialnya. Bahkan ada akun Instagram yang khusus membahas barang-barang branded apa atau barang-barang mewah apa yang digunakan harganya yang sungguh sangat mahal. Nah, Ibu dan Bapak saudara dikasih Tuhan, hari yang demikian itu nampaknya sangat kontras sekali dengan apa yang sudah disaksikan oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam karya pelayanan yang ia lakukan. Kalau kita tadi mendengarkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 31, Rasul Paulus di sana mengatakan, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Nah, mengapa demikian ia berkata hal yang mungkin sangat-sangat mengagetkan kita? Karena ia sungguh bergumul sedemikian rupa di dalam pekabaran Injil pelayanan yang ia lakukan, memelihara jemaat-jemaat. Di penjara, didera, bahaya maut, disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, dilempari batu, kapalnya karam, terkatung-katung di tengah lautan, diancam bahaya banjir, penyamun, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, bahaya di padang gurun di tengah laut, dan berbagai rupa persoalan, bahkan sampai tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan tanpa pakaian, dan lain-lain. Hal-hal sulit yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Nah, namun Ibu dan Bapak Saudara itu tidak menyurutkan perjuangan Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil dan juga memelihara jemaat-jemaat. Oleh karena itulah ia mengatakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Artinya jika orang mungkin pergumulannya tidak seperti pergumulan yang dirasakan oleh Rasul Paulus ini, dia berkata, aku lemah, apalagi Rasul Paulus. Dan juga ia mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi bagi Rasul Paulus tidak ada hal yang pantas untuk dimegahkan dalam dirinya, atau dalam tanda kutip mungkin disombongkan, atau mungkin juga dibangga-banggakan selain daripada berbagai rupa kelemahan, kesulitan, dan pergumulan yang sudah dihadapi dalam karya pelayanannya. Nah, Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena itulah apa yang menjadi pergumulan dan juga kesaksian Rasul Paulus ini hendaknya menyadarkan kita akan panggilan pelayanan
yang kita terima dari Tuhan. Rasul Paulus tidak mungkin bisa melalui semuanya itu tanpa ketetapan hatinya. Ia menerima panggilan Tuhan di dalam melayani, serta komitmennya di dalam melayani. Dan yang paling dasar juga adalah betapa mengasihi Rasul Paulus itu kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang mengutusnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Semuanya itu pergumulan-pergumulan yang berat bisa dilalui manakala kita mempunyai keteguhan panggilan pelayanan, komitmen di dalam melayani Tuhan dan sesama, dan juga rasa cinta kita kepada Allah dan sesama. Dan yang terakhir, Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu juga tidak akan mampu dilalui oleh Rasul Paulus jikalau ia tidak melayani Tuhan dan sesama dengan segala kerendahan hatinya. Meskipun Rasul Paulus ini dari golongan orang yang berpendidikan, ia berguru pada Rabi Gamaliel yang paham tentang kitab Taurat, bahkan orang terkemuka di antara orang-orang Yahudi, namun ia menyatakan bermegah atas kelemahannya. Karena keyakinannya Allah di dalam Bapa Tuhan Yesus Kristus itu yang terpuji selama-lamanya, bahwa ialah yang Maha Tahu dan senantiasa menyertai karya pelayanan, perjuangan kehidupan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Setiap pergumulan kehidupan mungkin juga mengalami seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Marilah kita mengingat akan panggilan pelayanan kita, komitmen kita di dalam melayani, dan juga kasih kita kepada Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita dan memampukan kita untuk mengasihinya dan sesama. Dan yang terakhir, kerendahan hati di dalam menjalani kehidupan, tugas panggilan pelayanan dan setiap pekerjaan kita. Selamat berjuang di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini kita bersama menutup saat teduh ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa Surgawi, atas perkenan Tuhan kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, mengajarkan kami untuk terus mengingat kembali, meneguhkan kembali panggilan pelayanan yang sudah Tuhan berikan. Dengan demikian kami tetap mempunyai komitmen melayani Tuhan dan sesama dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga menguatkan iman dan kasih kami kepadamu yang kami wujudkan dengan mengasihi sesama. Serta mampukan kami ya Tuhan menjalani setiap hal ini dengan segala kerendahan hati, karena kami sadar siapakah diri kami di hadapan Tuhan yang Maha Mulia. Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan dan hari yang kami jalani pada hari ini seutuhnya di dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Melalui segenap pekerjaan, usaha yang kami lakukan, kiranya Engkau berikan kelancaran, berkat, dan rezeki. Melalui segenap pelayanan yang kami lakukan, Tuhan kiranya juga menyertai, dan setiap studi, kuliah, maupun juga hal-hal lain yang kami lakukan, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun dan membimbing kami. Setiap kami yang mempunyai tanggung jawab di dalam keluarga kami masing-masing, mendidik, membesarkan anak-anak kami dalam mengasihi anggota keluarga yang sedang sakit, biarlah Tuhan juga tambahkan kekuatan dan kesehatan. Kami mohon setiap keluarga Engkau jaga, lindungi, dijauhkan dari segala penyakit. Khususnya ya Bapa, bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dalam masa pemulihan, baik yang masih isolasi mandiri di rumah masing-masing, maupun kami sekalian juga yang dalam masa pemulihan dan juga yang lanjut usia, kami mohonkan Tuhan terus menyertai, menopang, memberikan pemulihan dan kesehatan. Kami percaya Tuhan terus berkarya, menolong setiap kami, memulihkan setiap kami, dan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bapa Surgawi, syafaat kami juga untuk kondisi kehidupan bersama di tengah masyarakat, di mana saat ini kami masuki masa PPKM darurat. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan keseharian di tengah situasi ini dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Pemerintah dan setiap gugus tugas yang bekerja, Tuhan mampukan, berikan mereka hikmat, kekuatan, dan kesehatan,
sehingga masa PPKM darurat ini dapat berjalan dengan baik dan sungguh dapat memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan demikian ya Bapa, kehidupan kami nantinya bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya Bapa Surgawi, inilah syukur dan permohonan kami yang seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sejenak saat teduh pada saat ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya pulih dan juga sehat kembali. Tuhan senantiasa beserta kita. Amin.